Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mama Sarah. Dan di video kali ini aku bakalan curhat cerita pengalaman aku waktu Rara bayi dulu. Itu matanya berair, belekan gitu ya. Nah, dan gimana sih cara aku untuk mengatasinya gitu ya. Nah, dan aku juga sempat gitu konsultasi ke dokter dan aku bakalan kasih tahu cara menanganinya. Dan ini terjadi pada bayi ya, jadi nanti aku bakalan cerita, ikuti terus videonya sampai selesai ya. Nah, jadi dulu itu Rara matanya itu belekan gitu ya, berair sampai kalau bangun tidur pagi itu dia itu matanya tuh tertutup kayak gitu, jadi dia itu nggak bisa membuka sebelum kita bersihkan kayak gitu. Jadi parah banget. Padahal dulu itu aku lahiran di bidan itu dia itu sudah dikasih obat mata kayak gitu. Jadi seharusnya sih udah nggak lagi gitu kan kalau misalkan memang itu karena infeksi. Nah, tapi karena ini waktu masih bayi itu ternyata matanya itu tetap berair, belekan banyak kayak gitu. Jadi khawatir ya. Jadi dulu Rara itu dari usia 0 bulan itu sampai dia mulai mau MPASI dari 6 bulan kayak gitu. Nah, khawatir kan, terus pas waktu dia usia berapa ya, 4 bulan atau berapa bulan gitu, aku bawa ke dokter spesialis anak dan ketemu dokter Novita gitu di Rumah Sakit Citra Husada di sana. Jadi aku ketemu dokter Novi, kata dokter Novi itu ini normal aja gitu. Nah, kita tunggu sampai dia usia 1 tahun. Kalau semisal memang masih ada berair dan juga belekan, nanti kita lakukan operasi kecil katanya. Waduh, deg-degan dong gitu kan kalau misalkan mau dioperasi. Aduh, kayak gimana, nakut masih bayi kayak gitu. Dan kalau menurut Academy of Pediatrics kayak gitu dari Amerika sana, itu kalau bayi gitu kebanyakan itu 20% bayi itu mengalami penyumbatan mata. Jadi memang karena bayi itu normal gitu ya, karena memang sistem drainasenya sini atau di pojok sini itu memang belum membuka sempurna. Nah, makanya terus sama dokter Novi cuma dikasih konseling, jadi nggak perlu khawatir gitu. Tapi kalau semisalkan emang lebih dari 1 tahun itu memang perlu dilakukan tindakan operasi itu kata dokter Novi. Nah, terus yang aku baca-baca gitu, nanti aku bakal cantumin ininya ya, linknya supaya Bunda juga bisa baca-baca di rumah. Jadi mata bayi berair dan juga terjadi mata belekan dan segala macamnya pada bayi itu salah satunya akibat dari persalinan lama. Jadi memang dulu aku itu persalinannya cukup lama kayak gitu ya. Jadi ngejen gitu sampai dibantu bidannya itu nggak lahir gitu. Jadi dia terhimpit di dalam kayak gitu. Dan ini juga salah satu faktor penyebab kayak gitu dari mata berair itu, jadi belekan kayak gitu. Dan juga atau karena dari orang tuanya yang memiliki keluhan penyakit kayak gitu, penyakit kelamin seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan memang ada penyakit kelamin, nah pasti bayinya itu akan mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut kayak gitu. Jadi nggak cukup dengan pengobatan alami seperti itu. Penyebab umum keluarnya air mata itu adalah tersumbatnya cairan air mata itu sendiri. Nah, dokter biasanya itu menyebutnya dakriostenosis itu atau obstruksi ductus nasolacriminalis kayak gitu. Air mata itu terbentuk di kelenjar lakrimal yang terletak tepat di atas mata. Cairan ini itu bisa membantu membersihkan dan juga melumasi permukaan mata. Dan saluran air mata atau saluran nasolacrimalis, nah itu terletak di tepi mata dekat hidung. Nah, ketika seseorang itu berkedip, nah kalau mata itu akan menyapukan cairan itu melalui saluran ini ya. Nah, kemudian mengalirkannya ke hidung. Nah, apabila saluran air mata itu tersumbat gitu ya, nah jadi cairan itu tidak dapat dikeluarkan
melalui permukaan mata. Nah, jadi akhirnya terjadilah mata berair seperti itu, dan juga banyak belekan di sudut-sudut mata. Nah, ini normal kalau misalkan terjadi pada bayi, tapi ada penyebab lain yang mungkin ini ya, mungkin patologis gitu. Jadi aku nggak bahas di sini. Jadi aku cuman bahas yang non patologis. Jadi memang normal-normal saja gitu ya, karena memang aku lihat di Rara dulu itu yang benar pas waktu 6 bulan itu berhenti sendiri. Nah, ini aku karena aku lakuin dari pesannya dokter gitu, aku akan bakal kasih di sini. Nah, prakteknya gimana sih supaya terapinya di rumah gitu ya, maksudnya kita ngelakuin apa sih di rumah untuk supaya bayi itu nggak berair lagi matanya dan segera sumbatannya itu terbuka seperti itu. Nah, jadi aku bakal ngasih tahu di sini gimana cara penanganannya atau apa ya, perawatannya lah gitu ya. Kalau misalkan ada bayi ataupun ada bayi bunda di rumah ataupun ya siapalah, tetangga atau siapa, kalau misalkan tahu video ini tolong dikasih tahu tetangganya atau saudaranya atau siapapun gitu ya, karena kebanyakan itu bayi ada yang 20% bayi itu ada yang tersumbat saluran air matanya. Jadi mohon jika ada salah satunya tolong dikasih tahu tetangga, saudara ataupun dirinya sendiri yang lagi menonton ini ya. Jadi perawatannya di rumah, kalau misalkan matanya itu berair terus dan juga belekan, nah cara membersihkannya ini, misalkan ini kasa ya, kasa steril ini, tapi ini aku nggak ada kasa di rumah, mohon maaf, jadi aku pakai tisu. Kalau bunda itu wajib menggunakan kasa steril ya, kasa steril yang biasa untuk tali pusat bayi gitu. Nah, itu jadi cara membersihkannya itu, jika matanya berair, kasa ini tangan kita harus wajib sudah cuci tangan. Nah, satu kasa itu untuk menyapu bagian mata ini. Nah, caranya kita celupkan di air hangat ya, air hangat. Terus kemudian ya apa namanya, suam kuku kayak gitu, jadi nggak terlalu panas. Terus kemudian kita celupkan, terus kemudian kita bersihkan di mata sini. Nah, mata sini terus kita usap dari dalam keluar. Nah, jadi dari dalam sini keluar. Nah, kita bersihkan itu tiap pagi, tiap sore boleh gitu. Nah, jika kita pengen bersihkan di mata sebelahnya, kita ganti kasa, jangan kasa yang tadi. Jadi kasa yang itu sudah buang. Nah, kita buka kasa yang baru. Nah, kemudian sama kita lakukan, celupkan di air hangat, terus kemudian kita bersihkan di pinggiran mata ini keluar. Jadi dari dalam keluar seperti itu. Nah, jadi kenapa kok harus dari dalam keluar gitu? Nah, supaya nanti kotorannya itu nggak menumpuk di mata gitu, malah nanti terjadi infeksi dan lain-lain sebagainya, kan nggak mau ya bun. Nah, terus kemudian gimana sih cara penanganannya juga di rumah gitu. Jadi bisa konseling di rumah itu bisa melakukan 2 cara, pijatan dan juga menggunakan colok kasa kayak gitu. Nah, kalau menggunakan pijatan, nah kita menggunakan tangan, jari telunjuk gitu ya, kita letakkan di dekat tadi saluran air mata atau saluran nasolakrimal gitu ya, di sini. Nah, kemudian kita tekan ke bawah searah ke hidung gitu ya, jadi sepanjang sisi hidung. Jadi kita tekan pelan-pelan tapi tegas gitu ya, jadi kerasa gitu. Nah, jadi fungsinya kenapa? Karena fungsinya itu untuk membuka saluran air mata itu tadi gitu. Nah, kalau enggak itu pakai cara yang kedua, itu colok kasa. Nah, caranya ini aku pakai kasa ya, semisalnya ini kasa ya bun, semisalnya ini kasa. Nah, kalau bunda pengen melakukan di rumah itu wajib kasa steril dan tangan sudah bersih gitu ya. Nah, jadi semisalnya ini kasa ya, kalau ini kasa, kemudian kita tekuk di ujungnya. Nah, gini ya, terus kemudian kita pelintir seperti ini. Jadi kita buat ini lancip gitu ya bun. Jadi kalau pakai kasa itu memang agak sulit karena dia kan kayak berjaring-jaring gitu, jadi lancipnya ini susah gitu ya, tapi nggak apa-apa, pasti bisa. Dan wajib tangannya itu bersih gitu ya, ataupun mau pakai handscoon silahkan gitu kalau yang ada handscoon di rumah. Nah, jadi caranya itu, nah di
pojokan mata ini yang dekat hidung itu kan ada kelenjar di situ. Nah ini nih. Nah di sini ya. Nah di sini kita colokan. Nah yang ini, nah kita masukkan ke dalam seperti ini. Nah kita colok kayak gitu. Itu tiap pagi atau sore boleh. Nah tujuannya itu supaya membolongi gitu ya, apa ya ibarat bahasa Indonesianya, melubangi gitu. Jadi melubangi di pinggiran mata bayi, jadi supaya salurannya itu terbuka dan bayi matanya nggak berair lagi, nggak belekan lagi. Jadi itu aku lakuin terus kayak gitu. Itu menurut dokter ya, karena aku nggak sembarangan ngasih informasi ini. Jadi aku dulu konsul dokter itu ke dokter Novi. Aku ingat dokter Novi itu di rumah sakit Citra Husada. Jadi aku dapat ilmu juga dari beliau gitu. Jadi makanya aku share di sini, nggak aku pendam sendiri. Jadi aku share gitu ya. Nah kayak gitu. Aku lakuin kayak gitu karena aku pikir, aduh takut dok gitu. Gimana caranya gitu? Emang kepala bayi gini-gini. Tapi bisa aja. Diusahakan gitu ya. Dipegang dan pelan-pelan, jangan sampai nyolok matanya ya bun. Pinggir mata. Ini ya. Nih gini. Tuh gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, agak beribet ngomongnya gitu ya karena udah lama banget nggak ngomong medis gitu ya, jadi agak belibet, mohon maaf. Dan juga mohon maaf apabila penjelasan aku ini kurang jelas gitu. Jadi mohon boleh ditanyakan di kolom komentar, apapun itu, saran, kritik dan segala macam aku terima gitu, demi kesuksesan channelku sendiri gitu ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, banyak kesalahan perbuatan ataupun apalah gitu ya yang menyakiti kalian ataupun yang membuat kalian nggak suka nonton video-videoku gitu. Aku mohon maaf. Dan apabila ada saran gitu, aku menerima banget gitu. Dan udah ngos-ngosan banget, udah capek ngomongnya sambil kayak dikejar-kejar kucing. Mohon maaf ya, mohon diterima gitu video ini. Apabila ada yang dikomplain ataupun ada yang ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian semua sehat, anaknya sehat, yang sedang hamil semoga persalinannya lancar, dan yang sedang program hamil semoga lekas hamil, dan yang sedang menjalankan untuk persalinan semoga persalinan kalian lancar. Terima kasih. Dan yang sedang merawat anaknya semoga sukses merawat anaknya gitu, yang sabar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.